Mari bersama Bapak Ibu Saudara terkasih, kita datang di dalam hadirat Tuhan. Rendahkan hati, pandang Ia. Ini kami Tuhan. Sering kami tak mengerti jalan-jalan-Mu, namun kami percaya apa yang sudah Engkau berikan kepada kami itu semua mendatangkan kebaikan. Kami datang memuji menyembah Engkau. Ini rindu kami, ini haus jiwa kami. Haleluya, haleluya. Mari bersama sampaikan pujian ini kepada Bapa. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu, Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu, Tuhan, sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu, Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu, Tuhan, sungguh sempurna. Lebih lagi sampaikan, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu, Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, amin, namun tetap percaya jejak-Mu, Tuhan, sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingin, agar hidupku puaskan hati. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, mengabdikan Dia. Sering kami tak mengerti, Tuhan, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu, Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu, Tuhan, sungguh sempurna. Ajar kami memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Bagimu kami rela, bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu.
nyatakan di dalam setiap kehidupan orang-orang yang mengasihi Dia. Mari kita angkat pujian ini dengan hati yang tulus. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati mengharap, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati mengharap, serahkan diri genapi karya-Mu. Sekali lagi katakan, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati mengharap, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi Terima kasih Bapak buat kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak jika kami ada sampai saat hari ini, semua karena anugerah-Mu. Biarlah kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami ini, di sisa-sisa hidup kami ini, kami mau mempergunakannya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab. Bapak, beri kami kekuatan, beri kami kemampuan untuk melakukan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan ini, untuk memuaskan hati-Mu, untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Inilah kerinduan kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami merindukan kebenaran firman-Mu untuk mendidik kami, mengajar kami, membukakan pemahaman kami. Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Apa yang Kau kehendaki bagi kami pada saat hari ini, membukakan bagi kami hal-hal yang kami belum mengerti, yang belum kami melakukannya Tuhan. Anugerahkan bagi kami pada saat hari ini. Berkati kami melewati kebenaran-Mu Bapa. Mencelikakan
sucikan setiap hati dan pikiran kami. Kuduskan kami, layakan kami Bapa untuk menerima kebenaran firman-Mu. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami sekecil Tuhan. Ampuni kami. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Kalau song leader tadi membawakan lagu pujian ini, saya teringat sebelum saya mengenal kebenaran firman Tuhan, seperti saat-saat hari ini, tahun-tahun belakangan ini saya sering mengangkat pujian ini, saya sering nyanyikan, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan ya pada sebelum ini, tapi saya belum mengerti ya apa sih pujian ini. Tidak mengerti apa maksud dari pujian ini di dalam setiap kehidupan saya. Setelah saya di tahun-tahun belakang ini saya mengalami yang namanya kebenaran firman Tuhan yang benar-benar sungguh-sungguh saya mengerti hari ini. Ternyata pujian ini benar-benar waktu kita belum mengenal kebenarannya, belum kita jalani saat-saat hari ini, itu adalah satu doa kita di hadapan Tuhan. Ya, apapun yang kita lakukan itu sebagai doa kita. Dan hari ini saya benar-benar mengerti, oh ternyata pada waktu itu saya sering mengangkat pujian ini. Ternyata tahun-tahun belakang ini baru saya mempraktekkan pujian ini. Baru saya paham dan saya mengerti. Ya, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Amin. Baru saya sadar Bapak Ibu Saudari, baru saya ngerti kebenaran ini terjadi dalam kehidupan saya. Amin. Terjadi Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, apa yang kita katakan, apa yang kita naikkan. Mungkin pada waktu kita menaikkan pujian ini kita belum mengerti jalan-jalan Tuhan dalam kehidupan kita. Setelah kita jalani, setelah kita diperhadapkan dengan sesuatu, ya, baru kita sadar, oh saya ingat pujian ini sudah lama saya sering nyanyikan. Baru tahun-tahun belakangan ini dan hari ini, saat hari-hari ini, kebenaran ini sungguh nyata. Sungguh benar-benar terjadi dalam kehidupan saya. Ya, itu yang membuat saya semakin ikut Tuhan itu semakin semakin ya kalau ibarat orang itu semakin bergairah, semakin semangat mengikuti Tuhan. Ya, itu yang dikatakan selalu baru. Selalu baru. Berkat-berkat Tuhan itu diberikan di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, saya rasanya kalau setiap hari itu belum saya merasakan sesuatu yang baru yang Tuhan berikan. Saya tanya Tuhan, Tuhan apa lagi ya Tuhan? Ya, itulah yang dikatakan di Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 itu, barang siapa yang haus dan lapar akan kebenarannya, maka dia akan dipuaskan. Ya, maka dia akan dipuaskan. Nah, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, ya. Di Roma pasal yang ke-12 itu mengatakan seperti ini Bapak Ibu Saudari ya. Di Roma 12 ayat yang ke-1 dan kedua mengatakan seperti ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan ya budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah,
apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saya mendapatkan firman ini, Bapak Ibu, saya mempersiapkan diri saya untuk ibadah pada pagi hari ini. Saya berdoa sama Tuhan, firman apa yang saya harus sampaikan buat kita pada pagi hari ini. Dan saya diberi firman Tuhan di Roma 12 ayat 1 dan 2 ini. Dan saya mulai menggumulkannya kepada Tuhan. Ya, saya menggumulkannya kepada Tuhan. Firman ini kita tidak bisa mengajarkannya kepada orang lain kalau kita belum mengalaminya, belum melakukannya, ya, belum benar-benar melakukannya, mempraktekkannya dalam kehidupan ini. Kalau orang belum benar-benar sungguh-sungguh melakukan, mempraktekkan firman ini di dalam setiap kehidupannya, firman itu tidak langsung hidup, Bapak Ibu. Artinya tidak langsung hidup, saya katakan itu langsung menyatu dengan kebenaran ini. Bahasa saya itu menyatu gitu ya, hidup. Nah, setelah saya membaca kebenaran ini, untuk mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, tanpa kekudusan itu bukan ibadah kita yang sejati. Jadi kita harus memiliki hidup, mempersembahkan hidup yang kudus, berkenan kepada Allah. Menjadi orang Kristen. Tapi hal ini orang banyak tidak menghayati. Artinya tidak benar-benar sungguh-sungguh memperhatikan ayat ini sebagai orang Kristen yang benar-benar harus mempersembahkan hidupnya untuk persembahan yang hidup. Itu adalah ibadahmu yang sejati, kata firman Tuhan. Aku menasehatkan kamu. Kebanyakan kita, termasuk saya dulu, kalau kita ibadah kita cukup dilihat orang saja. Bahkan kita tidak pusing apakah Tuhan berkenan atau tidak atas hidup kita. Kita tidak memperhatikan kalau hidup kita itu udah berkenan atau tidak, udah kudus atau tidak. Sudah berkenan di hadapan Tuhan, tidak peduli. Ya. Betapa bodohnya kita pada waktu itu. Begitu liciknya kuasa kegelapan, roh jahat itu menutupi pemahaman kita, menutupi pengertian kita untuk kebenaran firman Tuhan ini. Betapa liciknya tuh kuasa kegelapan itu. Setelah saya mengerti akan kebenaran ini, saya mengerti, wow, betapa luar biasa kebenaran ini. Jadi kita harus kudus dulu. Itu adalah berkenan. Tidak mudah Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan untuk melakukan kebenaran ini. Tidak mudah. Sebab itu kebenaran firman Tuhan ada mengatakan, jadikanlah segala bangsa muridku. Jadi kita juga ya untuk menjadi hidup yang berkenan, mempersembahkan hidup yang kudus berkenan ini, kita sebagai seorang yang mengaku percaya kepada Tuhan, itu harus dimuridkan dulu. Jadikanlah segala bangsa muridku. Kita harus dimuridkan. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kenapa kita tidak bisa dimuridkan sebagai jemaat Tuhan? Ya, karena seorang pemimpin, seorang pendeta, gembala yang dipercayakan Tuhan itu belum memuridkan dirinya. Bagaimana dia bisa memuridkan orang lain? Sehingga kita belum dibukakan tentang kebenaran firman Tuhan untuk mempersembahkan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Belum dibukakan. Sebab itu kita harus memuridkan. Sebelum memuridkan orang lain, muridkan diri kita dulu. Nah, ini yang saya lakukan di tahun-tahun belakangan ini, Bapak Ibu. Benar kebenaran firman Tuhan, iya dan amin. Setelah saya paham dan mengerti, dan saya mulai menjalani kebenaran ini, kebenaran itu hidup.
Kita melakukan, kita mengikuti jalan-jalan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita berbahagia Bapak Ibu. Sungguh berbahagia. Kita menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh anugerah Tuhan. Sungguh-sungguh kita orang yang berbahagia. Saya tidak bisa menceritakan, saya tidak bisa menginikan, tapi saya merasakan di dalam hati saya, spirit saya itu selalu bergairah dalam hidup ini. Yang saya mau cari terus hanya hidup mau berkenan di hadapan Tuhan. Saya mau cari terus apa Tuhan yang belum kulakukan, yang kau kehendaki dalam kehidupan ini. Seperti di ayat yang kedua, di Roma pasal 12 tadi ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kadangkala untuk menjadi untuk yang baik aja sulit. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan hari ini untuk standar baik ini belum. Banyak orang mengatakan hidupnya menjadi orang Kristen beribadah, rajin beribadah ke gereja, bahkan doa dan di mana-mana membicarakan firman Tuhan. Belum tentu dia sudah standarnya baik Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Saya merasakan itu, saya tidak ini, saya mengalami ini. Saya menjadi orang Kristen, bahkan saya menjadi hamba Tuhan. Untuk baik ini aja belum saya lakukan. Saya sudah melayani Tuhan loh. Tapi untuk standar baik enak belum terpenuhi, belum saya lakukan dalam kehidupan saya. Apalagi berkenan. Apalagi sempurna. Sebab itu ada kebenaran firman Tuhan yang dikatakan 2 Korintus, Rasul Paulus mengatakan di 2 Korintus pasal 5 yang ayatnya yang ke-9 mengatakan seperti ini. Sebab itu juga kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya supaya kami berkenan kepadanya. Kita harus berjuang. Kita harus berjuang untuk hidup baik, berkenan, dan yang sempurna ini. Terus berjuang. Itu yang dikatakan firman Tuhan, kehendakku adalah, makananku adalah melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Supaya kita diubahkan pemahaman, pembaharuan budi kita. Kalau kita hidup benar, hidup berkenan, hidup sudah baik, berkenan, dan sempurna. Hidup sudah baik, Bapak Ibu, kita sudah mulai dibukakan pembaharuan pikiran kita, mulai diubahkan. Terus jangan puas dengan apa yang kita sudah perbuat. Kita sudah cukup baik, artinya sudah tidak berzina, tidak ini orang. Tapi menjadi standar untuk berkenan itu lebih lagi. Tapi tentunya berjuang melewati yang namanya proses. Kita berjuang dan berjuang. Nah, sesuai dengan kecerdasan kita, kepintaran kita, kerajinan kita untuk mau berkenan dan melakukan kehendak Tuhan itu baik, berkenan dan yang sempurna pada Tuhan. Semakin kita giat, semakin kita berjuang, rajin untuk melakukan ini, kita bisa untuk mencapai kesempurnaan. Amin. Inilah standar kekristenan yang sejati sebenarnya. Tapi untuk standar yang baik ini aja, aduh, sulit untuk orang-orang ya, termasuk saya dulu itu bertahun. Ya, artinya saya berjuang setelah saya mengerti kebenaran ini. Karena apa? Lambat untuk masuk ke baik itu lambat untuk masuknya karena masih terikat dengan dunia ini. Kalau tidak melewati, tidak dimuridkan, ya, tidak berjuang, ya, di dalam kehidupan ini, saya bilang saya ada ini karena kasih anugerah Tuhan. Sebab itu melewati pujian ini sungguh kayak orang yang, wah, kayak orang baru sadar seperti itu ya. Saya bilang, wow, kayak baru dibukakan oleh kebenaran itu, kayak dibukakan seperti itu. Wow,
dahsyat dan luar biasa yang kita tidak tahu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Inilah keadaan kita. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Artinya di sini, sering ku tak mengerti jalan-Mu bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa buat Tuhan. Artinya kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan Tuhan menuntun kita melewati Roh Kudus, melewati jalan-jalan kehidupan kita. Kita percaya saja asal kita benar-benar melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Sehingga Bapak Ibu Saudari kita diberikan sesuatu pemahaman yang baru, diberikan sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita. Apa sih yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki yang namanya baik, berkenan dan yang sempurna itu. Setelah saya melakukan ini Bapak Ibu, wow, sulit saya mau menceritakan karena itu harus kita alami dalam kehidupan ini. Harus kita alami. Tanpa kita mengalami, sulit ya untuk orang-orang percaya. Masa iya sih? Masa iya sih seperti itu? Sebab itu banyak orang berkata seperti itu. Ah, masa sih bohong kali, nggak mungkin. Nggak masuk akalnya dia, karena dia belum diubahkan cara berpikirnya, karena belum melakukan hidup yang berkenan, hidup kudus kepada Tuhan, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dia tidak mau berjuang dalam kehidupannya. Rasul Paulus sendiri aja, dia berusaha Bapak Ibu Saudari, agar hidupnya dia berjuang untuk berkenan kepada Tuhan. Di Filipi 3 ayat yang ke-12 juga mengatakan begitu. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus Kristus. Artinya dia mengejar. Artinya dia mengejar, dia berusaha, dia berjuang. Jadi untuk diselamatkan itu menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, itu tidak cukup hanya puas karena Tuhan Yesus sudah di kayu salib menderita, menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Kita harus berjuang. Rasul Paulus ini berjuang. Firman Tuhan juga mengatakan kita harus berjuang, muridkan. Harus dimuridkan, melewati yang namanya proses. Itu namanya kita dimuridkan. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Kalau kita mau, kita akan mencapai itu, kata Rasul Paulus. Kita ditangkap oleh Tuhan, amin. Kita ditangkap oleh Dia untuk kita terus disempurnakan oleh Tuhan. Kalau saya merasakan ditangkap sama Tuhan itu, artinya kita tidak bisa lagi lepas, amin. Kita artinya tidak bisa lepas lagi karena apa Bapak Ibu? Kalau saya merasakan maksud ayat ini yang Rasul Paulus rasakan itu, ya, karena aku pun telah ditangkap oleh Yesus Kristus. Dia berjuang, dia ditangkap sama Tuhan. Kalau sudah ditangkap sama Tuhan, artinya kita mau melakukan hal yang salah pun kita merasa berduka cita, merasa tidak nyaman, amin. Nah, tapi kalau orang belum melakukan apa-apa pun, berjuang, puas dengan apa yang dia hadapi, dia alami, menjadi orang Kristen cukup puas. Itu yang dikatakan dia terparkir di situ. Artinya bolak-balik, tidak stabil. Ini kekristenan yang banyak, yang saya prihatinkan, kebanyakan. Ya. Karena mengikuti Tuhan itu harus sempurna. Kita harus berjuang untuk mendapatkannya. Tidak bisa santai. Tidak bisa cukup hanya berdoa, mendengar firman Tuhan, tapi tidak dipraktekkan dalam kehidupan, tidak berjuang
untuk menghadapi yang namanya proses dalam kehidupan ini. Tidak bisa, Bapak Ibu. Nah, kebanyakan orang di sini menghadapi masalah lari dari masalah. Diproses, tidak bertahan menghadapi proses hidup. Akhirnya mengeluarkan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan, yang tidak memuaskan hati Tuhan. Nah, orang-orang seperti ini tidak bisa dia mencapai yang Tuhan kehendaki, ya, tidak mengerti. Kita tidak bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Tidak bisa kita membedakan. Nah, tapi kalau orang sudah mencapai ini dan mengerti ini dan bisa berjuang di dalam proses memberikan dalam tahap-tahapan dalam proses ini bisa dilewati semuanya, sehingga dia bisa membedakan, oh ini yang baik aku sudah lewati loh. Pasti dia tahu, yang berkenan dia sudah tahu. Nah, sekarang aku mau menuju kesempurnaan itu. Tahu, karena apa? Dia terus berjuang. Tanpa perjuangan tidak bisa, Bapak Ibu. Ya, tidak bisa untuk mencapai apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Memang hari-hari ini ya fokus kita ya ke situ. Tuhan, apa lagi yang belum aku lakukan? Aku ingin berkenan Tuhan, aku ingin sempurna seperti Engkau sempurna. Bagaimana caranya Tuhan supaya aku bisa melakukan seperti apa yang Kau jalani dalam hidup ini? Lihat pengajaran Tuhan Yesus, lihat apa yang Dia sudah teladani dalam kehidupan kita. Itu yang kita contohi, Bapak Ibu. Seperti Rasul Paulus juga mencontohi, meneladani Tuhan Yesus itu dalam kehidupannya. Hanya Yesus. Tidak ada yang lain, Bapak Ibu, yang kita harus teladani dalam kehidupan ini. Dulu kenapa kita tidak bisa mencapai ini? Pemahaman kita belum diubahkan. Pembaharuan budi kita belum diubahkan. Karena kita masih nyaman menikmati dunia ini. Masih terikat dengan keindahan dunia ini. Sehingga kita sulit bisa hidup berkenan, kudus di hadapan Tuhan. Itulah ibadah kita yang sejati, kata Tuhan. Itulah ibadah kita yang benar-benar dalam kehidupan kita. Nah, itulah baru kita bisa membedakan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna dalam hidup ini. Inilah yang Tuhan kehendaki. Tanpa ini, Bapak Ibu Saudari, kita tidak tahu jalan Tuhan itu kayak apa ya? Kalau kita tidak mencari dan mencari, tidak berjuang, kita terus dibutakan, tidak diubahkan pembaharuan budi kita. Sebab itu kita harus berjuang, minta sama Tuhan, apalagi Tuhan yang belum kulakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Apa pekerjaan yang belum kuselesaikan? Nah, doa saya tidak ada yang lain, Bapak Ibu. Ya, saya selalu memperhatikan hidup saya sudah berkenan enggak Tuhan? Sudah apa yang belum kulakukan? Belum pekerjaan yang belum kuselesaikan. Nah, di situ Tuhan berikan, Bapak Ibu Saudari. Ini loh kehendakku yang kamu harus lakukan, yang belum kamu selesaikan, yang kamu belum lakukan dalam kehidupanmu. Ini loh pekerjaan yang belum kamu selesaikan, yang kamu harus lakukan. Duduk diam, tanpa kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, tidak bisa. Kalau kita tidak mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, tidak bisa. Kita sibuk dengan urusan lain. Sebab itu ada kebenaran firman Tuhan, carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu ditambahkan bagimu. Kita berperkara dulu sama Tuhan. Berhadapan dulu dengan Tuhan. Tuhan, hidupku ini sudah benar enggak?
Apa kehendakmu yang belum kulakukan? Sebenarnya menjadi orang Kristen itu sukses, ya. Kesuksesannya ikut Tuhan itu di sini. Carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Tapi orang pusing dengan urusan-urusan yang ada di dunia ini, kepentingannya pribadi, tidak mengutamakan Tuhan dulu. Padahal rahasianya kebenaran firman Tuhan itu cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya. Maka segala sesuatu ditambahkan bagimu. Seperti saya dulu Bapak Ibu, aduh kalau ada masalah pusing dulu. Heboh, panik. Cari dengan kekuatan manusia, akhirnya nggak ketemu. Akhirnya semakin berat dirasakan. Nggak ada jalan keluarnya. Karena apa? Karena kita tidak mendahulukan Tuhan. Karena kita tidak melakukan kebenarannya ini dalam kehidupan ini. Kita tidak mempraktekkannya kebenaran itu dalam kehidupan kita. Setelah saya mengerti Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, anugerah luar biasa. Saya dibukakan kebenaran ini. Saya katakan anugerah Bapak Ibu. Melewati yang namanya proses, dimuridkan. Ternyata masalah yang saya hadapi terus, yang saya hadapi dalam kehidupan saya mengikuti Tuhan. Ajarku memahami semua yang kau ingini. Apa? Agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela. Nah, harus rela. Tanpa kerelaan tidak bisa. Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba. Serahkan diri, genapi karyamu. Nah, kalau kita merelakan sepenuhnya hati kita kepada Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, kita rela tanpa ada sungutan, tanpa ada sesuatu yang protes dalam kehidupan kita. Saat kita dibentuk oleh Tuhan, saat kita dimuridkan oleh Tuhan, kita rela seperti hamba. Terserahmu Tuhan, seperti Tuhan. Kalau boleh cawan ini, lalu kalau boleh Tuhan, saking penderitaannya luar biasa. Prosesnya yang begitu sakit. Tuhan hanya bilang, Tuhan kalau boleh. Tapi kadang-kala kita saat kita diproses sakit, wah kita marah. Tidak bisa digarap sama Tuhan. Kita tidak melihat apa yang Tuhan mau kerjakan kepada kita. Amin. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba. Serahkan diri, genapi karyamu. Genapi karyamu hari-hari ini Bapak Ibu Saudari. Apa yang Tuhan katakan ini menggenapi karyanya. Itulah yang dikatakan melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Karya Tuhan untuk kita. Saya lihat, wow. Kalau kita rela, kita apapun yang Tuhan berikan, kita mau, Tuhan aku mau. Apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan ini untuk memenuhi karyamu dalam hidupku. Aku mau memberikan hidupku sepenuhnya Tuhan. Aku rela. Artinya aku rela itu tidak ada kata-kata yang tidak bisa Tuhan. Aku nggak bisa diperlakukan seperti ini. Aku tidak bisa. Aku protes dengan keadaan ini. Tidak bisa. Artinya kita pasrah. Amin. Apapun keadaan kita. Seperti Tuhan Yesus waktu dia di kayu salib. Dia taat sampai mati di kayu salib. Sebab itu dia menang. Amin. Sebab itu Tuhan bilang, aku menang, kamu pun menang. Nah, banyak orang menggunakan ayat ini sembarangan. Kamu pasti menang.
karena aku menang. Loh, yang menang bagaimana dulu? Lakukan dulu apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Lakukan dulu apa yang Dia ajarkan kepada kita, yang Dia sudah teladani dalam kehidupan kita. Baru berjuang dulu kita. Baru kita menang seperti Yesus menang. Tidak bisa langsung gratis kita menang, Bapak Ibu, tidak bisa. Tidak bisa kita mencapai, kita tidak akan bisa melihat apa kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Kalau kita sudah mencapai hari ini sesuatu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini, karena kita mau melakukannya, kita berjuang untuk melakukannya. Wah, Bapak Ibu, bahagianya luar biasa yang saya tidak bisa inikan kepada Bapak Ibu. Apapun yang Tuhan minta Bapak Ibu. Bapak Ibu itu tidak sungkan, tidak takut-takut lagi menyerahkan apapun yang Tuhan minta kepada kita. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku keselamatanku. Nyawa pun diberikan, takut kehilangan nyawa, akan kehilangan nyawa. Barang siapa tidak takut kehilangan, dia mendapatkannya. Rela diapain, beri nyawa pun mau, dipermalukan apapun siap Tuhan. Kalau sudah kita mengerti apa yang baik, kita bisa membedakan mana yang baik, berkenan dan yang sempurna. Kalau sudah kita menuju kesempurnaan ini Bapak Ibu, apa saja yang Tuhan mau, yang malahan kita sendiri yang minta-minta kepada Tuhan, menyodorkan diri kepada Tuhan. Bukan lagi Tuhan yang meminta kita. Kalau kita sudah menuju kesempurnaan ini, kita sendiri yang menyodorkan, Tuhan apalagi. Nah, kalau orang sudah seperti ini, itu standarnya sudah sudah untuk menuju kesempurnaan itu Bapak Ibu. Apalagi Tuhan yang harus kulakukan, yang belum kuselesaikan. Setelah diperhadapkan, ya harus terima. Amin, harus dilaksanakan seberat apapun. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku keselamatanku. Sekalipun nyawaku, sekalipun darah penghabisan, aku serahkan kepada Tuhan. Itu baru menjadi orang Kristen yang sejati. Itulah yang namanya kesempurnaan. Kristen itu harus seperti ini standarnya. Harus militan menjadi orang Kristen. Kalau belum mencapai ini Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menjadi pokok keselamatan? Yesus itu menjadi pokok keselamatan. Artinya bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita belum melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Kalau kita belum serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa, ini rancangannya yang semula, yang harus dikembalikan di dalam kehidupan kita, yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita. Kalau tidak Bapak Ibu, Yesus tidak hidup dalam kehidupan kita. Saya mengerti waktu ada ibadah di tempatnya Mama Philip itu, saya dibukakan sama Tuhan itu tentang bagaimana kita harus seperasaan, sepikiran dengan Tuhan. Ya, kalau kita sudah benar-benar melakukan seperti Yesus, apa yang Dia pikirkan itu sesuai dengan Dia kehendaki, yang kita lakukan, yang kita perbuat. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, baru saya sadar di sini, ini rahasia yang Tuhan berikan kepada saya. Saya melihat kita tidak usah memaksa orang untuk berubah, atau anak kita untuk berubah. Kita melihat kelakuan mereka, kita lihat sendiri, ya. Kalau kita mendoakan mereka, kita merindukan mereka, hidup mereka diubah, dengan sendirinya akan berubah Bapak Ibu, akan dibukakan pemahaman ini. Asal ada orang yang mau bayar harga. Seperti Yesus yang sudah meneladani hidupnya, Dia sudah bayar harganya, sehingga kita hari ini diselamatkan. Diselamatkan penuh dengan perjuangan lagi, seperti ya tidak gratis Tuhan Yesus memberi dirinya, tapi kita harus berjuang, kita harus serupa seperti Dia supaya kita juga bisa
melakukan seperti apa yang Tuhan lakukan. Saya lihat Bapak Ibu, hari-hari ini dengan kebenaran, ya, dengan apa yang saya lakukan, yang Tuhan kehendaki, saya mulai melakukannya. Walaupun itu sakit dan berat. Saya lihat benar-benar kebenaran itu hidup. Apa yang dipikir Tuhan, kita lakukan. Saya lihat orang yang penuh dengan pergumulan, jemaat yang penuh dengan pergumulan, apapun kita bisa. Karena kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaknya Dia. Kita ikut perasaan hati Tuhan itu ada di dalam diri kita. Kita penuh dengan belas kasihan. Kita pasti yang tadinya kita egois dengan diri kita. Kita mementingkan diri kita. Setelah kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki, kita seperasaan, sehati dengan Tuhan, apa yang Dia lakukan, itu kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita. Kita sudah bisa seperti apa yang Tuhan lakukan. Walaupun standarnya tidak sempurna seperti Yesus. Tapi kita melakukan apa yang Dia kehendaki. Kita sejalan, sepikiran dengan Dia. Itu Tuhan taruhkan hatinya Tuhan, pikirannya Tuhan kepada kita. Sehingga kita melihat orang lain, aduh Tuhan kasihan mereka. Kita pasti melakukan itu. Amin. Inilah tujuan Tuhan sebenarnya kepada kita. Ini saya paham Bapak Ibu, saya mengerti. Oh ini yang Tuhan kehendaki sebenarnya kepada kita. Ini berita yang baik buat kita, sukacita kepada kita. Tapi untuk melakukan ini, kita harus berjuang. Kita harus berjuang Bapak Ibu, seperti Yesus sudah berjuang kepada kita. Karena kita melihat masih banyak orang-orang yang membutuhkan kasih. Kita masih melihat banyak orang yang hidupnya disesat. Nah kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan lakukan, kita belum sepikiran dengan Tuhan, seperasaan dengan Tuhan. Bagaimana kita mengerti orang-orang lain? Supaya orang lain bisa diselamatkan, bisa mengerti seperti kita mengerti, seperti Yesus punya perasaan, punya pikiran. Bagaimana kita bisa Bapak Ibu kalau kita belum mengejar itu, melakukan itu dalam kehidupan kita. Nah sebenarnya kita harus memberi hidup kita itu kepada Tuhan, sepenuh hidup kita ini, seluruh kehidupan kita, kita beri kepada Tuhan. Tuhan membentuk seperti apa? Supaya kita seperasaan dengan Dia, supaya kita mengerti perasaan orang lain, kita mengerti keadaan orang lain. Itulah hati Tuhan ditaruhkan kepada kita, pikiran Tuhan ditaruhkan kepada kita. Sehingga kita melihat orang lain, aduh Tuhan, aku pengen lakukan ini. Aku ingin masalah orang ini Tuhan, berat, bagaimana caranya Tuhan supaya dia bisa keluar dari masalahnya ini. Nah kalau kita sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki, kita bisa mengerti itu dan kita bisa mengajarkan orang lain. Bisa menuntun orang lain keluar dari masalahnya. Amin. Amin Bapak Ibu Saudari. Nah kalau kita belum melakukan seperti Yesus, kita cuma pintar khotbah, pintar berkata-kata, tapi kelakuan kita belum sesuai dengan apa yang Tuhan lakukan, pikiran tidak sesuai dengan apa yang Tuhan pikirkan, tidak mungkin Bapak Ibu bisa. Itu dengan kekuatan kita, bukan kekuatan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus serupa seperti Yesus dulu. Kita harus seperti Dia dulu, sempurna seperti Bapa. Baru kita melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Setiap lutut akan bertelut menyembah Dia. Setiap lidah mengaku bahwa Dia Tuhan Juru Selamat. Amin. Sebab itu mari kita berjuang untuk itu. Sebab Tuhan bilang, aku menang, kamu menang.
Artinya kita berjuang dulu untuk melakukan apa yang dia sudah teladani dalam kehidupan kita. Apapun yang Tuhan minta. Bahkan Tuhan belum minta. Kita yang menyodorkan kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus kuperbuat? Aku mengasihi Tuhan orang-orang yang ada di depanku. Orang-orang yang kukasihi yang belum hidupnya benar kepada Engkau. Hidup mereka yang masih hidup dalam kegelapan. Keadaan dunia ini semakin gelap, semakin sulit, semakin berat. Bagaimana keadaan umat-umat-Mu dalam kondisi seperti ini? Kalau kita hari ini belum mau berjuang untuk melakukan tugas kita selanjutnya buat Tuhan dan buat orang lain. Kalau kita belum mau, kita egois dengan diri kita. Kita tidak mau berjuang. Bagaimana? Tidak cuma cukup kita bilang, Tuhan kasihi saudaraku, selamatkan mereka. Tidak cukup hanya begitu. Kita harus melakukan, memberi hidup kita rela. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Amin, Bapak Ibu. Ini pujian benar-benar kita sungguh minta kepada Tuhan. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Hari di sini saya merasakan itu, Bapak Ibu. Tidak cukup cuma hanya nyanyi. Tuhan langsung uji kita. Apa benar kamu mau menyerahkan hidupmu, Esther? Tuhan, aku mau. Aku serahkan hidupku. Aku tahu itu sakit. Berat kulakukan. Tidak ada pilihan, Tuhan, selain aku mau menyerahkan seluruh hidupku kepadamu. Tanda aku mengasihimu, tanda aku menghormatimu, Tuhan. Aku memberi hidupku supaya aku memperoleh Engkau dalam hidupku, Tuhan. Supaya aku berkenan di hadapan Tuhan. Ini hari-hari ini yang saya lakukan itu, Bapak Ibu, berat. Tidak ada pilihan. Mari Bapak Ibu pun hari ini kita sama-sama bergandengan tangan sesuai standar kita masing-masing. Lakukan, berjuang. Berjuang dan berjuang. Apapun yang kau alami hari ini, karena ada maksud Tuhan dalam hidupmu. Jalani, taat sampai mati di kayu salib. Itu Yesus Kristus. Kita taat. Kita melihat kemuliaan Allah dinyatakan melihat kehidupan kita. Seperti firman Tuhan mengatakan, kalau kita menderita bersama-sama dengan Tuhan, kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita katakan, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan bagi kita pada pagi hari ini. Sudahkah kita melakukan apa yang Dia kehendaki dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah
melakukan apa yang kita sudah serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Yang rancangannya yang Dia berikan kepada kita untuk kita serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Artinya supaya kita sepikiran dan seperasaan, supaya kita mengerti dan kita melihat keadaan orang-orang yang kita kasih, yang belum mengerti akan kebenaran ini. Mari Bapak Ibu Saudari yang dikasihi Tuhan, yang hari ini dianugerahkan kebenaran ini kepada kita. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, aku sadar, aku paham, aku mengerti, dan aku harus melakukan dalam kehidupanku. Aku mau, karena aku mengasihi orang-orang yang ku kasih, yang hidupnya masih hidup di dalam kegelapan. Aku tidak bisa diam melihat keadaan seperti ini, Tuhan. Tuhan, aku mau apapun yang Tuhan mau atas hidupku untuk kupersembahkan kepadamu, Tuhan. Aku rela, Tuhan, aku rela. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Kau gunung batuku keselamatanku. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu mengingatkan kami, membangkitkan semangat kami, supaya kami melakukan, mengerti isi hati-Mu, kehendak-Mu dalam hidup kami. Tolong kami Bapa, kuatkan kami, lindungi kami Bapa, untuk mau melakukan kehendak-Mu ini, firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belang arah yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti, Sering ku tak mengerti amin, jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belang arah yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudari. Bagimu aku rela, Sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya. ajarku memahami. Ajarku memahami Haleluya. semua yang Kau Amin. ingini, Agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela Tuhan. bagimu aku rela, Sepenuh hati menghamba. serahkan diri, genapi karya. Ajarku
musik dengan lembut. Biarlah masuk. Tidak ada pilihan lain, Bapa. Bapa, kami mau melakukan itu, Bapa, yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Kami tahu itu berat, sulit, Tuhan, tapi kami mau, Bapa. Kami tidak lagi mementingkan diri kami. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami. Apa yang harus kami lakukan, Tuhan? Apa yang harus kami perbuat? Kami mengasihi. Masih banyak jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Karena kami pasti pulang. Kami pasti mempertanggungjawabkan hidup kami selama kami ada di dunia ini. Supaya kami ditemui orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Kami sudah melakukan kehendak-Mu dan kami sudah menyelesaikan pekerjaan. Sehingga Engkau berkata, inilah anak yang Kukasihi, kepadanya lah Aku berkenan. Kami ingin mencapai ini, Tuhan. Kami mau melakukannya selama kami ada di dunia ini. Biar kehendak-Mu yang jadi atas kehidupan kami. Terima kasih, Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih, Bapa. Dan kami mau mengakhiri ibadah kami pada saat hari ini. Saudara kekasih, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, pertolongan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari sekarang sampai selamanya. Yang diberkati Tuhan, katakan amin.